Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-kabira as-sabi'a was-sittun, yaitu dosa besar ke-67 dari pembahasan kitab ini, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan pembahasan mencurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Ya. Jadi curang dalam timbangan atau takaran itu termasuk dosa besar. Dan ini terkait dengan harta orang lain. Ya, curang dalam timbangan atau takaran ini terkait masalah harta. Ya. Sehingga kita mengingat salah satu 5 hal dari 5 hal yang dijaga oleh Islam. Kan ada 5 hal penting yang dijaga dalam Islam. Yang pertama, Islam menjaga agama. Ya, Islam mengharamkan kesyirikan. Islam tidak boleh orang itu murtad, karena kalau orang itu murtad itu hukuman Islamnya itu dibunuh. Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Ini pemerintah yang melakukan. Jadi Islam menjaga agama. Memang tidak ada paksaan dalam Islam, tapi kalau sudah masuk Islam jangan buat mainan. Masuk keluar. Ya, sehingga tegas dalam ini. Kemudian Islam menjaga, yang pertama tadi menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga nyawa, ya. Menjaga nyawa atau jiwa. Dalam hal ini Islam ada hukuman qisas. Kalau membunuh ya dibunuh. Maka Islam menjaga nyawa supaya orang itu enggak gampang melakukan pembunuhan. Ya. Yang ketiga, Islam menjaga akal sehat. Di antaranya Islam mengharamkan khamr, minuman keras. Islam mengharamkan narkoba karena itu merusak akal sehat. Kemudian yang keempat, Islam menjaga menjaga kehormatan. Ya, kehormatan seorang muslim dan muslimah itu dijaga. Oleh karena Islam mengharamkan mencela, mencaci maki, mengumpat, riba. Ya, ini dilarang. Itu semuanya demi menjaga kehormatan. Kemudian yang kelima baru disebutkan Islam menjaga harta. Ya, menjaga harta, adanya hukuman potong tangan bagi para pencuri. Ini semuanya menjaga harta. Ya, ini 5 hal pokok yang disebutkan oleh para ahli fikih, namanya ad-daruriyatul khams. Termasuk pembahasan kita saat ini, diharamkannya curang dalam timbangan ini untuk menjaga harta kaum muslimin. Jangan sampai harta itu dizolimi. Ya. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat-ayat di awal-awal surat Al-Mutaffifin. Ya. Awal-awal surat Al-Mutaffifin, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin. Ya, kecelakaan besarlah, kebinasaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Di sini Allah sebutkan awal firman-Nya dengan wail. Wail itu ada yang mengatakan azab yang pedih di neraka atau azab yang pedih di akhirat. Wail, celaka, binasa, sengsara, hancur. Ini wail. Ada yang mengatakan wail itu seperti Ibnu Abbas. Wail itu adalah salah satu jurang di neraka jahanam. Yang di situ di jurang itu mengalir nanah-nanah dari penghuni neraka, ngalirnya di situ. Ya, ini tafsir dari kata wail. Ya. Dan kemudian disebutkan wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Kata para ulama, al-mutaffif itu dari kata at-tatfif. Ya. Yaitu mutaffif ini celakalah orang yang curang walaupun curangnya itu sedikit. Jadi para ulama itu menyebutkan curangnya sedikit, bukan banyak. Ya, at-tatfif itu kalau dalam bahasa Arab sebutkan di salah satu referensi, sesuatu yang sedikit. Ya. Jadi kadarnya bukan kadar yang besar tapi sedikit. Ya, itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi curangnya dalam jumlah besar. Ya.
Dan orang-orang curang ini kan dia sembunyi-sembunyi kan. Biasanya orang yang mencoreng itu sembunyi-sembunyi. Jadi orang atau customer atau pembeli itu nggak sadar kalau timbangannya dicurangi. Ya ini sembunyi-sembunyi. Apa dalam takaran yang sedikit itu sudah ancamannya luar biasa seperti ini. Apalagi seseorang mengambil harta dengan terang-terangan dengan jumlah besar, seperti membegal, mencuri motor. Kan di Surabaya lagi ramai curanmor. Ya, saya baca di Surabaya itu satu hari ada 12 motor hilang. Surabaya. Ini nggak main-main. Antum baca, karena saya kadang-kadang buka Instagram atau buka Facebook itu di SS 12 motor hilang dalam sehari. Di berbagai macam tempat ya, bukannya Surabaya, ada yang di luar Surabaya juga. Ya. Maka ya pastinya ancamannya jauh lebih dari ini. Kan tatfif ini kan sedikit sekali. Yaitu saja sudah diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina idzattalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, ya, mereka minta dipenuhi. Ya, jadi kalau kita jadi pembeli, kita pembeli, customer, buyer, kita pembeli. Kalau kita beli minta timbangan kita dipenuhi, kalau perlu ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi kalau kita posisinya sebagai penjual, kita malah curang. Ya. Makanya Allah sebutkan alladzina idzattalu 'alan nas yastafun. Kalau mereka itu minta, mereka jadi pembeli, mereka beli gula, beli beras, pokoknya yang ditimbang atau ditakar ya. Beli gandum. Itu mereka betul-betul teliti, harus timbangannya pas. Ya, pasti pas atau kalau perlu dilebihkan. Ya. Jadi dia menuntut haknya. Tapi kemudian Allah sebutkan di ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi mereka kalau menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ya, mereka menguranginya, mereka curang. Jadi haknya minta dipenuhi, kewajibannya tidak mau mereka kerjakan. Sebenarnya kalau mereka jadi pembeli saja mereka mau dipenuhi, nggak mau dikurangi, kalau perlu dilebihkan. Sebenarnya mereka ketika jadi penjual juga sama dong. Ya, sama mereka ketika menimbang untuk orang lain menakar, mereka juga harus memenuhinya, minimal itu pas, kalau mau dia dilebihkan. Ya, tapi Allah sebutkan di sini ini orang-orang curang kayak gini sifatnya. Ya. Kemudian Allah sebutkan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu yakin, orang-orang itu ingat, orang-orang itu sadar bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan di hari pembalasan. Ya, di hari di hari kiamat. Ya. Jadi di sini Allah mengingatkan tentang salah satu rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin adim, pada suatu hari yang sangat agung. Ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari itu seluruh manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Rabb. Ya, menghadap Tuhan semesta alam. Ya. Jadi di sini para hadirin, para jamaah yang semoga senantiasa Allah merahmati kita semuanya. Ya. Di sini Allah sebutkan tentang hari akhir ya. Ya, jadi supaya seseorang itu hati-hati dalam kehidupannya, maka seseorang itu perlu menghadirkan dalam benaknya keimanan kepada hari akhir, dari pembalasan. Bahwasanya setiap perbuatan kita itu nanti akan dibalas. Ya. Jadi inilah yang akan membuat orang itu insya Allah jadi baik dan menjadikan seseorang itu menjauhi maksiat dan dosa.
Baik itu terkait dengan hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau terkait dengan hubungannya dengan sama makhluk. Kalau ini kan curang, ini kan sama makhluk. Terkait harta. Ya. Sehingga keimanan kepada hari akhir ini tidak bisa diremehkan. Bahkan dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua rukun iman secara bersamaan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian Nabi mengulangi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Kemudian Nabi mengulangi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Jadi hadis ini dan ayat ini itu mengajarkan kita adanya hubungan antara akidah dan akhlak. Adanya keterkaitan erat antara apa? Akidah dan akhlak. Semakin orang itu beriman, imannya kuat, iman khususnya dua rukun iman tadi, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Semua rukun iman ini penting. Rukun iman yang pertama sampai ke 6, mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, semuanya penting. Dari 6 ini yang lebih ditonjolkan ini 2, iman kepada Allah sama iman kepada hari akhir. Sehingga harapannya apa? Harapannya kalau seseorang itu punya keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, dia belajar akidah, ya, dia belajar akidah yang benar, akidah soheha. Itu harapannya apa sih? Harapannya dia punya akhlak yang mulia. Ya, dia punya akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Ya, Nabi SAW beliau orang yang paling lurus akidahnya. Beliau juga orang yang paling bagus akhlaknya. Kan begitu. Akidah yang lurus mencerminkan akhlak yang mulia. Ya, jangan jangan keliru kita belajar akidah yang lurus ternyata akhlak kita malah berantakan. Ya. Jadi ini tadi terkait kecurangan yang perlu kita kita perhatikan. Oleh karenanya kalau dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya insyaallah kita ada yang tahu di zaman Umar, itu Umar radhiyallahu anhu tidak membolehkan seseorang itu dagang kecuali sampai mereka paham fikih jual beli. Sehingga kalau mereka sudah belajar fikih muamalah, fikih buyu, silakan dagang. Karena kalau orang nggak punya ilmu, mereka rentan kayak curang. Ini kan karena jauh dari ilmu. Ya, jauh dari tuntunan agama, kemudian ambisi terhadap dunia yang terlalu besar, cinta kepada dunia, akhirnya mereka melakukan kecurangan. Ya, jadi belajar fikih ini penting. Ya, mau kita dagang di pasar, kalau zaman kita mau dagang online, ya maka pelajari fikihnya, tanya, kalau nggak tahu tanya, ini hukumnya gimana? Ya. Kemudian juga para diri yang Allah muliakan, mencurangi timbangan ini itu sudah terjadi di zaman-zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu ketika Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, Allah mengutus Nabi Syuaib kepada penduduk namanya penduduk Madian, suku Madian. Yang dimana orang-orang Madian ini diantara kelakuan mereka itu mereka suka curang dalam timbangan. Ya, Allah sebutkan di ayat-ayat di surat Hud ayat 84 sampai 86, wa ila madyana akhahum syuaiba. Dan kepada Madian, penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini dari suku Madian itu sendiri, bukan dari luar Madian. Ya, akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya, Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Ya, kata Nabi Syuaib sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah sekali-kali kalian mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Ya. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adaba yaumin mukhid. Ya, sesungguhnya aku melihat kalian senantiasa dalam kebaikan kalau kalian itu pas dalam timbangannya.
tidak curang. Wa inni akhafu alaikum, tapi kalau kalian curang, tetap dalam kecurangan kalian, terus menerus dalam kejahatan kalian, inni akhafu alaikum adzab yaumin muqit. Sesungguhnya aku khawatir kepada kalian tentang azab yang sangat membinasakan. Ya. Jadi di sini ada motivasi, ada tak menakut-nakuti. Kalau kalian tidak curang, kalian jujur, kalian akan ditimpa kebaikan. Tapi kalau kalian terus-menerus dalam kejahatan kalian, maka aku khawatir kalian akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tawakhasunna asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, di ayat 85 surat Hud tadi ya. Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ya. Jadi ini apa yang terjadi di umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang curang dalam timbangan, itu sudah ada di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, yaitu di zaman Nabi Syuaib. Ya. Zamannya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Kemudian ketika Nabi Syuaib ini mendakwahi kaumnya dakwah tauhid, ya, sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini dakwah tauhid. Kemudian Nabi Syuaib membenahi akhlak, jangan kalian curang dalam timbangan dan takaran. Nabi Syuaib membenahi akhlak kaumnya. Namun kaumnya di antara mereka tidak mau beriman. Ya, makanya Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara 189, Asy-Syu'ara fakadzabuhu fa akhadahum adzabu yaumid dzullah innahu kana adzaba yaumin adim. Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Ya, jadi orang-orang Madian tadi didakwahi, ada di antara mereka mendustakan, tidak mau menerima dakwanya Nabi Syuaib. Fakadzabuhu fa akhadahum adzaba yaumid dzullah. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Innahu kana adzaba yaumin adim. Sesungguhnya azab itu adalah azab yang sangat besar. Ya. Jadi awan itu terkumpul di atas mereka. Kalau di ayat yang lain, wa akhadatil ladina dzalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang keras, yang menggelegar. Ya, kemudian orang-orang itu jadi mayat-mayat yang bergeletakan di rumah mereka masing-masing. Ya. Jadi di sini Nabi Syuaib sudah menyampaikan apa yang Allah perintahkan, yaitu berdakwah. Ya, dengan semampu beliau. Tetap hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kaumnya Nabi Syuaib, di antara mereka ada yang tak beriman dan mereka diturunkan azab. Ya. Kemudian jadi di sini perlu kita berhati-hati dari kecurangan, ya. Kecurangan dalam menakar atau dalam menimbang, ya. Jadi kalau kita menimbang itu usahakan hati-hati, pas, ya, syukur-syukur kita lebihkan, ya. Ini termasuk kebaikan kepada saudara kita. Ada catatan penting juga dari para ahli ilmu seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Jadi ayat ini, ayat-ayat awal-awal dari surat Al-Mutaffifin memang berbicara tentang timbangan atau takaran dalam jual beli. Ayatnya konteksnya seperti itu. Ya. Hanya saja ayat-ayat tersebut itu bisa juga dimaknai dengan seorang buruh atau pegawai atau karyawan. Ketika mereka minta gajinya itu penuh, tapi ternyata mereka curang, datang terlambat, pulang duluan. Ini curang atau enggak? Kan curang. Ya, kalau mereka dikurangi gajinya misalnya 100.000 misalnya, mereka protes. Oh, gajiku kok kurang. Ternyata ketika mereka enggak introspeksi diri, enggak muhasabah. Ya, selama ini gimana kedatangan Anda? Sudah ada absensi yang pakai jari misalnya. Ada jam kedatangan, ada jam pulang. Ya. Maka penuhi, kalau memang gaji kita enggak mau dipotong, maka penuhi
kedisiplinan dalam kedatangan, pulang, pekerjaan-pekerjaan di kantor yang diamanahkan, kerjakan semuanya. Ya, sehingga gaji itu betul-betul berkah, ya, betul-betul bernilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar nominal saja, tapi ada nilai berkahnya. Ini kata Syekh Utsaimin ya dalam tafsir Juz Amma ketika beliau mentafsirkan awal-awal dari surat Al-Mutaffifin. Ya. Bahkan ada yang bisa lebih luas lagi. Jadi Al-Mutaffifin awal-awal ini mengajarkan kita orang-orang yang pandai menuntut hak tapi enggak becus dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Kan kita sudah sadar ada hak, ada kewajiban. Ya. Jadilah orang yang betul-betul melaksanakan kewajiban, baru kita menuntut apa? Menuntut hak. Tapi kalau kewajiban saja kita enggak becus, asal-asalan, ya haknya enggak usah, jangan menuntut yang muluk-muluk, jangan yang tinggi-tinggi. Ya. Jadi sama, misalnya suami istri, masing-masing suami istri punya hak, punya kewajiban. Ya. Kalau seorang suami menuntut istrinya dia harus ini, maka hak istri berikan, berupa nafkah lahir batin dan sebagainya. Jangan hanya menuntut hak tapi kewajibannya enggak dijalankan. Ini orang curang. Ya. Jadi orang yang curang itu kalau kita mau lebih luas bicaranya, bukan hanya dalam masalah timbang menimbang dalam hal jual beli. Jadi curang itu bisa dimana orang yang pandai menuntut hak tapi kewajibannya enggak beres. Kewajibannya enggak becus. Ya. Ini bisa dimaknai orang yang curang dalam artian lebih luas. Ya, dan masuk ancaman ayat ini juga celaka binasa orang-orang yang curang. Ya kalau terlambat sekali dua kali wajar izin, tapi kalau terlambatnya tiap hari, ya ini kan repot, ada masalah berarti kan. Tapi itu tadi. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan setelah beliau membawakan ayat-ayat tadi, dan itu adalah salah satu bentuk pencurian dan pengkhianatan dan memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Jadi curang dalam timbangan, dalam takaran itu kata Imam Dzahabi itu adalah salah satu bentuk pencurian, sarikoh. Juga pengkhianatan, dia mengkhianati saudaranya sama muslim, dan juga dia memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Adapun kalau mungkin zaman kita biasanya orang itu takut sama yang viral kan gitu. Kalau dia curang dalam timbangan, ketahuan diviralkan habis dia. Iya, dia enggak punya customer, enggak punya. Hati-hati dari orang itu. Kalau penjual itu kalau dia nimbang orangnya curang, akhirnya enggak ada yang beli di situ, dia yang repot. Iya, akhirnya diviralkan. Tapi kalau seorang yang beriman, dia dituntut dengan keimanan, dia jujur, dia amanah, ya, dalam bermuamalah termasuk dalam timbang menimbang barang dagangan. Ya.